Wanita ini bernama Katrina, dia adalah bos perusahaan asuransi yang sangat disiplin dan juga kaku. Sampai sekarang ia belum menikah karena setiap kisah percintaannya selalu kandas, bahkan ia berpikir kalau dirinya itu dikutuk oleh Tuhan sampai nasib asmaranya tak pernah mulus. Terakhir kali ia pacaran, ia diselingkuhi oleh kekasihnya dan itu membuatnya sangat trauma. Sejak saat itu hatinya tidak ingin menjalin hubungan dengan pria manapun di dunia ini. Suatu hari Katrina menggelar meeting untuk meluncurkan program terbaru dari perusahaannya. Salah satu anak buahnya memberi usul untuk memberikan asuransi perlindungan keluarga karena saat ini warga Tiongkok banyak yang hanya memiliki satu anak. Jadi seandainya ada sesuatu yang buruk terjadi pada sang anak maka bisnis atau perusahaan keluarga tersebut akan berhenti saat itu juga karena tidak memiliki penerus. Diam-diam Katrina memikirkan hal ini, ia saat ini tidak punya kekasih tapi dia ingin punya anak untuk meneruskan bisnisnya. Ia pun menghubungi sahabatnya yang bernama Sophie yang menjadi dokter kandungan di Paris. Dari perbincangan itu Katrina akhirnya punya ide untuk mengikuti program inseminasi buatan. Ia percaya kalau sahabatnya bisa mengabulkan permintaannya, jadi ia bisa menghasilkan keturunan tanpa harus berhubungan dengan laki-laki. Akhirnya Katrina pun mulai mencari laki-laki yang akan membuahi sel telurnya nanti. Dari tahap ini Katrina ingin menyeleksi genetika terbaik karena ia mau melahirkan seorang anak dengan gen yang baik pula. Maka ia pun menyuruh Wei sekretarisnya untuk membuka audisi ini. Namun karena Katrina ingin merahasiakan hal ini, jadi Wei mengumumkannya sebagai audisi pencarian asisten pribadi untuk Katrina. Sayangnya dari sekian ratus pelamar belum ada laki-laki yang cocok untuk Katrina. Sementara itu di lain tempat seorang kurir paket bernama Xiao Bo, yang siang ini sedang nganterin paket ke perusahaan Katrina. Bo dikenal sebagai laki-laki yang ramah dan juga baik. Ia juga sangat tampan sehingga banyak perempuan ingin mengenalnya. Dan siang ini tiba-tiba di perusahaan Katrina terdapat insiden yang menyeramkan. Salah satu karyawan perusahaan itu mendadak menyerang Katrina. Ia marah karena wanita itu telah memecatnya. Untungnya Bo bisa membantu dengan cepat. Tubuhnya yang perkasa berusaha melindungi Katrina dari serangan itu. Dan beberapa saat kemudian Bo berhasil menghentikan serangan itu. Namun karyawan itu masih belum menyerah begitu aja. Ia mengutarakan rasa sakit hatinya setelah dipecat. Apalagi ia baru aja bercerai dan suaminya berusaha merebut hak asuh anak mereka. Setelah mendengar cerita ini Katrina pun menyuruhnya untuk membuat surat pengunduran diri, sehingga ia masih bisa bekerja di perusahaan lain dengan mudah. Katrina juga memberikan pesangon sebesar 3 kali gaji untuk biaya sekolah anaknya. Ia bahkan menyuruh Wei menghubungi pengacaranya supaya mendampingi karyawan tersebut untuk mempertahankan hak asuh anaknya. Sementara itu Katrina mulai tertarik dengan Bo, dan ia menyuruh Wei untuk ngetes Bo jadi asisten pribadinya. Setelah menjalani serangkaian tes akhirnya Bo dinyatakan lolos kualifikasi, sehingga Wei pun langsung memberikan kontrak kerja kepada Bo. Dengan cepat Bo segera mendatanginya karena Wei berjanji akan memberinya gaji 15.000 yuan atau sekitar 31,3 juta rupiah. Setelah itu Wei pun memberitahu tugas dan tanggung jawab Bo sebagai asisten pribadi Katrina. Ia harus mendampingi bosnya itu dalam 24 jam, makanya ia harus bisa nyetir dan nganterin bosnya kemanapun bosnya ingin pergi. Dan sekarang Bo masih menjalani masa pengenalan selama 20 hari, jika ia terbukti melanggar kontrak maka Bo bisa dipecat sewaktu-waktu. Maka keesokan harinya Bo pun langsung bekerja, namun di awal-awal masa pengenalan ini Bo masih melakukan banyak kesalahan. Tapi dia berusaha meminta maaf dan memperbaiki kesalahannya supaya Katrina tidak memecatnya. Hal itu sebenarnya bisa dimaklumi karena ia masih perlu beradaptasi. Selama menjadi asisten pribadi Bo harus bisa memahami dan melayani Katrina yang takut pada ruangan sempit, sehingga setiap Katrina ke kantor, Bo harus memastikan bahwa Katrina nyaman ketika memasuki lift. Selain itu Katrina juga pengidap OCD sehingga ia sangat benci pada sesuatu hal yang kotor maupun berantakan. Jadi Bo harus bisa tampil bersih dan rapi setiap saat. Namun lagi-lagi hari ini Bo melakukan kesalahan, ia salah memilih jalur menuju kantor sehingga harus terjebak kemacetan. Ia pun berusaha memutar arah tapi ternyata sama saja, padahal Katrina harus segera tiba di kantor karena ada klien penting yang datang untuk mengadakan kerjasama antar perusahaan. Jadi akhirnya Bo pun menghubungi temannya untuk mengantar motor miliknya. Setelah itu Bo mengganti kendaraannya kemudian mengantar Katrina supaya cepat sampai di kantor. Untung saja Bo berhasil mengantarkan Katrina tepat waktu. Awalnya Katrina merasa panik karena kliennya sudah duluan di sana, sehingga ia buru-buru berniat memperkenalkan diri. Namun kliennya justru terfokus memperhatikan motor Bo dan mengira kalau itu adalah milik Katrina karena dia juga hobi mengoleksi motor unik.
maka klien tersebut pun tanpa basa-basi langsung menyepakati kerjasamanya dengan Katrina. Sementara itu Katrina sudah merasa bahwa Bo adalah orang yang tepat untuk menjadi calon ayah dari anaknya nanti. Akhirnya ia pun memberitahukan tujuan sebenarnya kepada Bo bahwa Katrina ini akan mengikuti program inseminasi buatan. Sehingga ia pun membutuhkan bantuan Bo, serta yang pasti bahwa ia akan mendapat gaji tambahan dan Bo akan diberi kontrak baru untuk menjaga kondisi fisiknya supaya sehat sampai program itu dilaksanakan. Dan jika Bo melanggar peraturan yang ada di dalam kontrak maka ia harus membayar dendanya 2 kali lipat dari gaji yang diberikan. Keesokan harinya Katrina pun hampir terlambat gara-gara mantan kekasihnya yang tahu-tahu datang dan minta balikan, tapi tentu saja Katrina menolaknya karena laki-laki itu telah menyakitinya. Bukannya minta maaf, mantan pacar Katrina itu justru mengatakan Katrina tidak akan bisa punya kekasih gara-gara sifatnya yang terlalu kaku. Ia bahkan menantang Katrina untuk punya pacar baru dan jika Katrina tidak mendapatkannya itu akan menjadi bukti bahwa tidak ada laki-laki lagi yang mau menikahi Katrina kecuali dirinya. Katrina pun merasa kesal dan ingin marah, untungnya bos segera datang dan mengusir laki-laki itu pergi. Setelah itu Katrina pun ngajakin Bo ke suatu tempat. Ia bahkan membatalkan seluruh jadwal kantornya hari ini. Ternyata Katrina ngajakin Bo pergi ke sebuah panti jompo. Di sana Katrina bertemu dengan seorang laki-laki yang sudah pikun. Katrina pun meminta Bo untuk menemani laki-laki itu. Diam-diam Bo pun merasa bingung karena Katrina terlihat tidak menyayangi laki-laki pikun ini. Namun di sisi lain Katrina berani mengeluarkan biaya besar untuk ngurusin laki-laki ini sampai akhirnya Bo menyadari bahwa laki-laki itu adalah ayah kandung Katrina. Bo kemudian mengira kalau Katrina adalah anak yang durhaka karena tidak ingin mengurusi ayahnya sendiri, bahkan ia terlihat sangat membenci laki-laki itu. Akhirnya Bo membawa ayah Katrina ini pulang ke rumah anaknya yang tentu saja membuat Katrina langsung marah besar karena Bo telah mencampuri urusan pribadinya. Sementara itu Bo berusaha mengingatkan Katrina untuk bersikap baik pada orang tua, karena jika Katrina tidak melakukannya maka ia memang sama seperti yang orang-orang katakan, yaitu perempuan yang kaku dan tidak mau tahu. Jadi karena Katrina tidak mau Bo salah paham terlalu jauh, ia pun menceritakan masa kecilnya yang kelam. Dulu ayahnya adalah seorang yang sangat emosional dan sering menyiksa ibunya, bahkan sang ibu harus mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak tahan tinggal dengan ayah Katrina. Makanya sejak saat itu Katrina sangat membenci suara berisik dan takut pada ruangan sempit karena dua hal itu selalu mengingatkan Katrina pada masa-masa kecilnya yang sangat traumatis. Saat Katrina remaja sang ayah pun ngajakin pindah rumah, namun di sana ayahnya juga selalu bermain-main dengan perempuan bahkan membawanya pulang ke rumah. Tapi waktu itu Katrina mulai melakukan perlawanan sampai membuat ayahnya marah. Sehingga saat Katrina dewasa ia nekat bersekolah ke Paris, ia pun harus bekerja serabutan sampai lulus dari sana. Setelah itu Katrina menyewa pengacara untuk membuat kontrak perjanjian dengan ayahnya, ia ingin melepas seluruh hubungannya dengan sang ayah karena mau hidup sendiri, dan anehnya sang ayah tampak tidak keberatan sehingga ia pun merasa dibuang oleh ayah kandungnya sendiri. Jadi karena perjalanan hidupnya itu penuh dengan liku-liku, tidak heran kalau sekarang Katrina menjadi perempuan independen yang tak mau hidup bersama orang lain atau menggantungkan sesuatu pada orang lain. Setelah menceritakan masa lalunya, Katrina pun meminta Bo untuk menceritakan kisah hidupnya, karena ia jadi penasaran mengapa Bo sangat menginginkan uang padahal dia belum punya anak istri yang perlu dinafkahi. Akhirnya Bo pun bercerita tentang keponakannya yang menderita gangguan pendengaran. Keponakannya itu harus dipasangi selaput implan di telinganya supaya bisa mendengar dengan normal. Sayangnya biaya pemasangan implan tersebut sangatlah mahal makanya bos sekarang kerja banting tulang supaya gangguan telinga keponakannya itu bisa segera diatasi. Lalu keesokan paginya Katrina terkejut karena ia tidur bersama Bo. Begitu ia membuka mata Katrina pun langsung membangunkan Bo dan menyuruhnya siap-siap karena mereka harus segera pergi ke kantor. Namun ternyata saat Bo sudah di kantor Katrina justru ngajakin dia ke Paris. Hari ini Katrina telah memutuskan bahwa ia siap menjalani program inseminasi buatan tersebut, jadi ia ngajakin Bo sebagai calon ayah dari anaknya nanti. Begitu tiba di Paris Katrina langsung menemui Sophie, ia menyatakan jika dirinya telah siap dan ingin segera menjadi seorang ibu, namun kini Sophie justru khawatir, biaya program ini begitu mahal sedangkan ia tahu betul kalau Katrina ini dan asisten pribadinya itu saling menyukai. Tapi karena Katrina masih trauma berhubungan dengan laki-laki ia tidak ingin mengambil resiko lebih jauh, jadi ia memutuskan mengikuti program ini dengan didampingi oleh Sophie. Maka keesokan harinya Katrina pun ditangani di rumah sakit untuk menjalani prosedur pembuahan buatan itu.
Malamnya Katrina pun memikirkan banyak hal, ia takut jika nanti anaknya akan menanyakan keberadaan ayahnya. Ia bingung menjawab pertanyaan ini supaya anaknya bisa mengerti. Akhirnya Bo pun memberikan sebuah ide cerita untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebagai seorang ayah, Bo ingin dikenang sebagai laki-laki yang keren dan bertanggung jawab, maka ia ingin anaknya tahu bahwa ayahnya adalah seorang instruktur penerjun payung angkatan laut. Namun pekerjaan itu berubah menjadi insiden ketika sang ayah berusaha membantu muridnya yang tidak percaya diri saat melompat dari helikopter. Bukannya selamat, sang ayah justru terjatuh kemudian gugur dalam latihan itu. Dan setelah menceritakan hal ini, Bo jadi membayangkan kalau anaknya nanti akan mengingatnya sebagai orang yang hebat. Beberapa hari kemudian Sophie mengadakan reuni sekaligus perayaan di rumahnya, karena ternyata program Katrina telah berhasil sehingga ia bisa menjadi seorang ibu. Semua orang pun merasa senang, terutama Bo yang akan menjadi seorang ayah. Namun saat ini Katrina masih merasa dilema dengan perasaannya sendiri. Jika di satu sisi ia menyukai Bo, tapi di sisi lain ia tidak ingin terlibat hubungan lebih jauh dengan asisten pribadinya itu. Malamnya Katrina pun tak bisa tidur, sampai ia mendengar suara ada orang di luar kamar dan langsung menduga bahwa itu adalah Bo. Tadinya Katrina mengira bahwa Bo akan mencarinya, sayangnya dugaan itu salah karena ternyata Bo hanya pergi ke dapur untuk mencari cemilan. Di sini Katrina terlihat sangat kecewa sehingga ia pun menyuruh Bo kembali ke Tiongkok karena kontrak kerjanya telah berakhir. Bo langsung merasa bingung, dia sendiri ingin mendampingi masa kehamilan Katrina karena ia juga merasa memiliki anak tersebut, tapi keputusan Katrina sudah bulat, jadi mau nggak mau Bo harus segera pulang. Sementara itu, begitu tiba di Tiongkok, Bo segera membawa ponakannya itu kembali ke rumah sakit untuk mengobati indera pendengarannya. Pengobatan itu pun berhasil dan akhirnya keponakannya itu bisa mendengar seperti orang normal. Selain menjalani hari-harinya kembali menjadi kurir paket, Bo diam-diam membuat sebuah prakarya yang akan ia kirim untuk Katrina karena ia menyukai mantan bosnya itu. Bo pun rela menghabiskan hari-harinya untuk membuat sesuatu sebagai hadiah untuk Katrina. Beberapa bulan kemudian hadiah buatan tangan itu telah jadi, lalu Bo langsung mengirimkannya ke Paris. Sementara itu Katrina yang menerima kiriman tersebut langsung teringat pada Bo. Setelah itu ia pun membuka isi paketnya dan merasa sangat terharu dengan hadiah itu. Prakarya yang dibuat Bo ternyata berisi rangkaian gambar yang menceritakan skenario pertemuan mereka. Ia juga menggambar profesinya sebagai penerjun payung yang sampai akhirnya harus gugur saat latihan. Katrina pun merasa semakin terharu dan ia juga terkejut karena ternyata paket itu berisi cincin untuk melamar Katrina. Dan beberapa hari kemudian Sophie terkejut karena Katrina tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Ia pun langsung menghubungi Bo dan laki-laki itu segera pergi ke Paris. Tadinya Bo berpikir kalau Katrina telah menerima lamarannya, namun ia salah karena saat bertemu dengan Sophie, ternyata ia justru menyimpan cerita sedih. Jadi beberapa bulan yang lalu Katrina yang merupakan wanita mandiri itu sedang senang-senangnya menyiapkan kelahiran anaknya seorang diri, bahkan ia menyiapkan kamar dan keranjang bayi sendirian. Dan mungkin karena faktor kelelahan Katrina pun mengalami pendarahan, maka Sophie pun langsung menolongnya dan saat itu Katrina sangat berharap jika Sophie bisa menyelamatkan bayinya. Sayangnya kenyataan berkata lain, bayi itu tidak selamat dan Katrina harus kehilangan anak yang sangat ia tunggu-tunggu. Setelah anaknya meninggal Katrina masih tampak baik-baik saja, ia hanya lebih banyak melamun tapi tidak pernah pergi jauh. Dan baru kemarin Katrina mendadak pergi tanpa pamitan, makanya Sophie pun langsung menghubungi dan berharap Bo bisa membawa Katrina pulang. Beberapa saat kemudian Sophie mendapat kabar bahwa Katrina berada di mercusuar, dan oleh karena itu mereka pun segera menuju tepi pantai. Akhirnya kini Sophie dan Bo berhasil menemukan Katrina yang sudah berdiri di tebing. Polisi yang menemukannya pun melarang Sophie untuk mendekat karena mereka khawatir jika Katrina melakukan sesuatu yang nekat. Tapi karena Bo tidak mau membuat Katrina semakin sedih, ia pun memberanikan diri untuk mendekati wanita tersebut. Dan tak lama kemudian Bo pun menghampiri Katrina. Awalnya Katrina berpikir kalau ia hanya berkhayal, sampai ia menyadari kalau Bo ternyata memang ada di sana. Setelah itu barulah Katrina mengungkapkan kesedihannya. Ia kecewa pada dirinya sendiri karena tak bisa menjaga anaknya dengan baik. Ia bahkan merasa tidak berhak menjadi orang yang bahagia karena nyatanya Tuhan telah mengambil harapan satu-satunya. Bo pun berusaha menghibur Katrina yang membuat Katrina malah semakin marah. Ia berpikir kalau Bo tak pernah mengalami apa yang sedang ia alami. Sampai akhirnya Bo pun bercerita bahwa kisah tentang penerjun payung itu adalah kisah nyata. Cerita itu merupakan kisah kakaknya. Sedangkan murid yang tak becus yang menyebabkan kakaknya jatuh itu adalah Bo sendiri.
jadi sampai sekarang Bo masih mengingat peristiwa itu tapi ia berusaha mengikhlaskannya. Lalu karena Katrina masih syok dengan cerita itu, Bo pun kemudian mengajak Katrina terjun dari tebing. Ternyata Bo telah menyiapkan parasut dan ngajakin Katrina mengelilingi langit Paris. Ia berusaha menghibur wanita itu dan menunjukkan padanya bahwa ia akan baik-baik saja, dan akhirnya Katrina menyadari bahwa ia telah menemukan seseorang yang tidak akan menyakiti hatinya. Ia tidak hanya menemukan seorang ayah untuk anak-anaknya kelak, tapi juga pendamping hidupnya sampai tua nanti. Dan beberapa tahun kemudian Katrina dan Bo akhirnya menikah dan dianugerahi 2 anak kembar. Katrina pun akhirnya bisa hidup dengan bahagia bersama keluarga kecilnya. Dan film ini pun selesai.